Fungsi manajemen sumber daya pendidikan. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena pada hakikatnya, SDM adalah orang yang dipekerjakan sebuah lembaga sebagai penggerak, pemikir, dan berencana untuk mencapai tujuan. Pertama, apa pengertian manajemen pendidikan? Kedua, apa tujuan manajemen sumber daya pendidikan? Ketiga, siapa saja yang termasuk sumber daya pendidikan? Keempat, bagaimana aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan? Mulyasa mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung makna sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Syaribuddin, manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dari dua ahli tentang pengertian manajemen pendidikan, sehingga manajemen pendidikan bisa diartikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem komprehensif, dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Kelima, menciptakan iklim kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan lembaga. Pertama, tenaga struktural meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, sarana dan prasarana, serta pelayanan khusus. Kedua, tenaga fungsional meliputi seluruh dewan guru, pengembangan kurikulum, pengembangan kependidikan, pengembangan tes, dan pustakawan. Ketiga, tenaga teknis kependidikan meliputi petugas laboratorium, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, pelatih seni dan keterampilan, serta staf tata usaha. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penerimaan. Yang ketiga, orientasi. Yang keempat, pemberian kesejahteraan. Dan yang kelima, kenaikan pangkat. Disilakan kepada kawan-kawan semua untuk memberikan tanggapan, masukan, serta saran untuk presentasi saya. Terima kasih.